Selamat datang Pak Rizal di Mall ini. Saya akan menjelaskan tugas saya yaitu tentang analisis SDS asam sulfat atau H2SO4 dalam perspektif toksikologi tempat kerja. Jadi mengapa saya menggunakan asam sulfat atau H2SO4 sebagai bahan diskusi dikarenakan ini merupakan asam kuat yang cukup sering digunakan di dunia ya, maupun di ranah akademis di departemen-departemen yang membahas. Masuk pada pendahuluannya, di sini pada tugas ini, bahan kimia yang dipilih adalah asam sulfat atau H2SO4 1 mol per liter dengan merek Tritipur. Milipol. Bahan ini digunakan sebagai reagen untuk analisis laboratorium. Asam sulfat merupakan bahan kimia yang umum digunakan dalam kegiatan laboratorium, sehingga penting untuk memahami identifikasi bahaya serta cara penanganan, penyimpanan, pertolongan pertama, dan pembuangan limbahnya. Untuk identifikasi bahan kimianya, nama produknya itu adalah 4 atau H2SO4 dan untuk nomor katalognya adalah 16033, nomor CAS-nya 766499 dengan merek Melipor. Penggunaan sebagai reagen untuk analisis dan produsen atau penyuplainya adalah merek KGAA dari Jerman. Untuk fungsi dan penggunaan bahan itu adalah asam sulfat 1 mol per liter digunakan terutama sebagai reagen dalam laboratorium. Ini bisa dipakai untuk kuantifikasi, pengaturan pH, dan berbagai prosedur analisis kimia. Karena bersifat asam kuat, bahan ini tetap memiliki resiko terhadap kulit, mata, serta material tertentu walaupun dalam bentuk besar. Untuk bahaya dan label GHS-nya, klasifikasinya ada di H290, artinya dapat korosif terhadap logam, H315, artinya menyebabkan iritasi H319 menyebabkan iritasi mata yang serius, serta P234 itu harus disimpan hanya dalam wadah aslinya. Itu kepada bagian tindakan pertolongan pertama. Yang pertama, jika H2SO4 ini terhirup, kita harus memindahkan korban ke udara segar. Kemudian jika terkena kulit, kita harus segera melepaskan pakaian yang terkontaminasi, lalu bilas kulit dengan air atau air yang mengalir. Kemudian jika terkena mata, bilas mata dengan banyak air, lepaskan lensa kontak, dan hubungi dokter mata. Kemudian jika tertelan, segera beri minum air maksimal 2 gelas, lalu periksakan ke dokter. Karena memang kita menggunakan bahan-bahan yang termasuk kuat, kita harus menjadikan dan jika memang terkena hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus melakukan hal-hal yang sudah layak. Kemudian untuk penanganan penyimpangan, dalam penanganan pengguna harus mematuhi label pencegahan, ya, segera mengganti pakaian terkontaminasi serta mencuci tangan dan wajah setelah penyimpanannya. Yang pertama, wadah yang terbuat dari logam atau logam hingga simpan dalam kondisi yang sangat rapat dan simpan sesuai suhu yang direkomendasikan pada laboratorium. Informasi pembuangan limbahnya dalam MSDS ditegaskan bahwa bahan harus ditangani sebagai limbah kimia dan pelepasan ke lingkungan harus dihindarkan. Produk ini juga tidak boleh dibiarkan masuk ke saluran pembuangan tanpa pengelolaan yang dalam praktik laboratorium, limbah asam sulfat harus dikelola sesuai dengan prosedur limbah B3 di institusi masing-masing. Untuk langkah penanganan tumpahan, tumpahan asam sulfat, penanganan harus dilakukan dengan hati. Tugas harus menghindari menghirup uap atau aerosol dan menghindari kontak langsung dengan bahan. Ventilasi ruangan harus diperhatikan dan dipastikan memadai agar paparan uap dapat dihindari. Apabila di situasi dianggap bahaya, area perlu segera dievakuasi. Dan itu sebelum pembuangan harus ditutup agar bahan tidak masuk ke lingkungan. Tumpahan kemudian diserap menggunakan bahan penyerap cairan dan penetral. Lalu dikumpulkan untuk diproses sebagai limbah sesuai prosedur yang berlaku. Setelah itu area yang terkena harus dibersihkan secara menyeluruh. Berikut untuk penjelasan dari saya.